Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,18% ke harga 7.300 dan transaksi sampai saat saya buat video ini di 9,0 triliun dan tutupannya ya masih sama di 7.300. Jadi kondisi sekarang ya bisa dikatakan masih sepi dan langsung saja ke tekniknya. ISG ini memang di resisten yang cukup kuat ya. Pandangan saya kan minggu ini ada koreksi, ternyata ditarik naik lagi. Kita lihat besok karena perdagangan terakhir hari Jumat dan masih sama gambaran saya, kemungkinan besar kalau ada koreksi seminggu ke depan tuh agak jauh ya. Coba hitung, mungkin 3%-an bisa tuh ya. Oh, 2,5 aja lah, 2,5 itu maksimal, tapi kan dalam juga tuh big bang atau big cap yang terkoreksi. Kenapa? Karena ada berpotensi ISG membentuk pola inverted shoulder. Jadi dia akan membuat shoulder di sebelahnya lagi itu di sekitaran 7.100 7.150. Ya kemungkinan loh seperti ini. Jadi saat ini kalau saya ya fokus ke saham-sahamnya aja, kan ada aja saham-saham yang bisa ngasih profit. Jadi dimanfaatin cari profit mungkin dia 3-5% aja saat kondisi seperti ini. Gimana untuk besok? Besok lebih ke wait and see sih. Saya agak rawan nih kalau mau beli harga-harga pucuk, kecuali memang ada saham-saham second atau ya mungkin gorengan yang ada potensi bisa naik dan risknya tipis. Mungkin itu aja mungkin rekomendasi besok. Jadi saat ini untuk ISG masih wait and see ya. Kita nggak tahu, tiba-tiba besok ditarik naik itu ya cukup bagus lah. Luar biasa besok. Cuman lebih condong arah ISG itu ada berpotensi swing low dulu. Kenapa? Karena dia dari sebulan yang lalu, dari 19 Juli itu terus naik V-shape. Nih nggak ada swing low. Ya biasanya pasti ada balasan nih. Nih lihat. Naik tinggi ada balasan. Naik tinggi ada balasan. Walaupun mungkin tipis-tipisnya ini bisa seperti ini balasannya. Ya, nah mungkin swing low pendek. Ya kita lihat lah. Belum pasti juga sampai 7.100, mungkin aja sampai 7.200 swing low-nya di sini dan digas lagi ke atas. Itu bisa terjadi. Makanya kita lihat nanti ke depannya, lihat kondisi update terbaru ISG. Itu aja. Lanjut. Saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 4.870 menguat 1,03%. BBNI aja bisa rebound ya. Menarik. Cuma BBNI di pucuk dan Bapak Ibu perhatikan. Dia itu naik hari ini dengan volume tipis. Takutnya tiba-tiba dibuang, bisa terjadi seperti itu. Saat ini kalau saya untuk BBNI lebih ke wait and see dulu ya. Kalau yang punya ya selama di atas 4.800 boleh di hold ya. Apalagi yang punya di 4.700, 4.600 daripada balik BP kan, karena kalau ISG-nya turun dalam, BBNI itu bisa ke 4.600 lagi. Jadi manfaatin bungkus dulu kalau dari jebol 4.800 untuk BBNI. Itu aja ya. Jadi besok itu ya wait and see lah. Jangan terlalu maksa karena ISG di pucuk. Sabar, tunggu aja nanti ada koreksinya. Ya, jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau sekarang belum ideal untuk beli, tapi gimana dong kalau besok tiba-tiba dia naik tinggi? Ya, ada potensi tapi kecil ya. Lebih condong koreksinya. Ya, kalau Bapak Ibu nekat punya strategi lain, mungkin average down, silahkan aja. Harga berapapun bisa beli. Ya, itu aja untuk BBNI, lebih ke wait and see. Lanjut, ada BMRI yang ditutup di harga 6.400 menguat 0,39%. Langsung saja ke teknikanya, BMRI lagi sideways. Nah, BMRI ini sebenarnya bagus. Kenapa bagus? Dia ada membentuk pola bullish engulfing dan dia rejection. Sempat mau jebol 6.200 terus terakhir lagi 6.300 ya. Tapi ya kalau ISG-nya jeblok bawah itu bisa aja dia swing low-nya dalam. Karena BMRI belum ada membentuk swing low juga. V-shape naiknya nih. Swing pendek. Jadi idealnya swing low-nya tuh bisa ke 6.000. Tapi terlalu dalam ya. 5%, 6%. Tapi seperti yang ini gambaran saya pikir 10-15% sudah ideal dari pucuk. Ternyata dia turun
23%. Ya namanya market tuh bisa terjadi. Apalagi ISG-nya swing-nya tuh bisa 2% ke bawah turunannya. Jadi sangat mungkin juga nanti BMRI di 6.000, 6.100, 6.200. Kita lihatlah. Tapi kalaupun Bapak Ibu ada yang kebeli di pucuk hari ini atau beli di area 6.400, 6.500, average down aja ya. Karena BMRI ini sudah cukup murah dan juga ini berpotensi swing low-nya ini sudah terbentuk. Jadi kalau turun lebih dari 6.000 kayaknya nggak lagi deh untuk BMRI. Dan juga BMRI ingat, ini rilis laporan keuangan udah ya BMRI. Tapi ya musimnya Juli Agustus nih saham-saham rebound. Jadi mungkin September baru koreksi lagi. Ya jadi pelan-pelan tetap arahnya ke atas. Kalaupun misalnya Juli ini sideways, Agustus digas naik. Ya. Untuk BBRI kumpulin aja dulu. Menurut saya kalau Bapak Ibu takut beli harga pucuk, harga atas 6.400 ya nawar, siapa tahu dikasih di bawah 6.200 untuk BBRI. Lanjut, ada BBRI yang ditutup di harga 4.840 terkoreksi 0,2%. Langsung saja ke tekniknya. BBRI saat ini kondisinya sama, masih wait and see. Dia sideways trend pendek, takutnya tiba-tiba dibuang dulu. Karena pandangan saya itu ISG tuh minggu ini ada koreksi. Ternyata 4 hari perdagangan digas terus. Takutnya besok tiba-tiba dibuang. Nah dibuang terus minggu depan dia malah sideways dulu. Naik turun di bawah 7.300. Dan BBRI bisa ke 4.600 lagi. Ya jadi jangan beli dulu. Kalau Bapak Ibu untuk tren jangka menengah, saya maunya nabung. Mau simpen mungkin target saya akhir tahun 5% aja. Jadi saya kumpulin setiap turun atau setiap bulan ya silahkan ya. Itu boleh. Kalau Bapak Ibu untuk trading jangka pendek mungkin seminggu, 2 minggu atau sebulan ya. Kalau bisa entry BBR ini nyicil sampai 4.600. Cicil atau menawar di bawah sekalian. Itu menarik kalau dapat 4.600-an untuk BBRI. Itu aja ya. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 10.075 berkoreksi 0,24%. Langsung saja ke tekniknya. BBCA juga dipucuk. Dan ya nih kan gambaran saya takutnya sih. Nah ini kan dia sudah naik nih. Sideways-nya naik memang. Sesuai gambaran. Tapi habis itu dia open gap down. Jadi takutnya ke bawah. Berpotensi bisa jebol 10.000 ke area mungkin ya 9.700, 9.800. Jadi BBCA wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu punya profit mungkin 2%, 3%. Jebol 10.000 besok TP aja daripada balik BEP. Ya. Kalau yang bisa mantengin atau bisa melihat kondisi portfolionya. Kalau yang kerja nggak bisa mantau market, nggak bisa lihat kondisi portfolio ya silahkan di hold. Tapi kalau yang bisa atau pasang aja auto stop loss profit. Misalnya auto stop loss profit di 9.900 atau 9.800. Jadi Bapak Ibu tinggal pagi hari dipasang auto stop loss profit. Jadi kalau misalnya turun ke harga stop loss profit Bapak Ibu ke TP, ya udah syukurin. Nanti lihat lagi. Itu aja ya. Pokoknya di atas 10.000 masih aman. Kalau di bawah 10.000 jebol, ya tadi sangat mungkin 9.700, 9.600 untuk BBCA. Lanjut. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.295 menguat 0,77%. Kalau dilihat data asing belum dibuka. BBTN masih bisa kuat tapi ya kuat-kuat tipis lah. Tenaganya pun gak ada dia naik hari ini. Ya, coba lihat markdown kah? Di markup kah? Oh, di markup 10 poin ya. Bukan 5 poin. Enggak masalah. Kita lihat besok lah. Tapi kondisi sekarang menurut saya rawan. Karena ya itu. Beli BBTN ini beres di bawah 1.250. 1.200 sekarang bukan area untuk entry. Siapa tahu besok tiba-tiba koreksi. Nah itu Bapak Ibu kesempatan beli di 1.250. Saat ini lebih wait and see. Ya, yang punya gimana? Ya tinggal Bapak Ibu hitung risk rewardnya. Kalau cuman profitnya 1% atau baru beli harga sekarang, hold aja lah. Kecuali Bapak Ibu profitnya mungkin 3%, 5%, ya sisakanlah setengahnya. Nah mungkin beli di 1.200 dan 6%, ya sisakanlah setengah. Ya, sisa pasang auto stop loss profit 3%. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya BDMN. Nah ini hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Perkiraan saya minggu ini bisa ya kalau memang ada tarikan naik ke atas kencang. Tapi ternyata Bapak Ibu perhatikan volume makin mengecil. Takutnya besok tiba-tiba dibuang. Karena ISG belum ada candle merah dalam.
Nih, belum ada candle merah dalam ya. Takutnya ya satu candle merah dalam 1% turunannya itu bisa terjadi. Ini contohnya. Ya, 0, ya, setiap dia naik preset ada balasan. Nah, kemungkinan seperti ini nih. Jadi swing low-nya mungkin ya kalaupun nggak nyampe 7.100 ya 7.200 itu minim swing low. Mungkin di area ini ya 7.180 7.200 itu minim swing low. Idealnya kalau maksimalnya ya harusnya 7.100. Nah, jadi hati-hati untuk BDMN kurang ideal. Kalau mau beli BDMN tunggu di 2.500 atau 2.450. Itu aja. Untuk BDMN lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2.280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Arto masih di kondisi sideways ya. Nggak masalah, aman. Arto di atas 2.200 aman. Kecuali jebol ya sangat mungkin 2.000 dulu ya. Makin lemah kalau dia ke 2.000 tuh. Kita lihatlah ke depannya. Wait and see. Kalau yang kebeli gimana? Ya sabar. Kalau mau average down, kalau dia jebol 2.200, average down di 2.000-an. Itu aja. Untuk Arto, ya. Arto ini tembus nggak 2.400? Kalau pandangan saya akan tembus kalau ISG-nya balik arah tembus 7.300 apa nih. Pokoknya ISG nanti break neckline 7.330, 7.320. Arto akan tembus EMA 200 dan Arto yang belum sama sekali mengarah ke EMA 200-nya ya. Lebih condong menurut saya dia sideways ataupun koreksi dikit lagi ke bawah terus akhirnya nanti tembus juga 2.500-nya. Ya, 2.400 lah. Nah, kalau tembus EMA 200-nya siap-siap gas jauh loh Arto nih. Bisa 3.000, 3.600. Kita lihat ya. Saya juga memperhatikan Arto. Itu aja untuk Arto. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. BTPS belum dulu lah ya. Walaupun candlenya doji dan dia koreksi dengan volume makin kecil. Bisa jadi ya. Ini bisa Block Crow dan tiba-tiba rebound besok. Cuman kita belum pasti, besok tuh masih belum tahu arahnya. Tetap perlu hati-hati. Kenapa? ISG dipucuk. Kalaupun besok digas lagi, kesempatan Bapak Ibu pasang trailing stop TP bar. Sahamnya simpan aja. Terus minggu depan baru lihat lagi. Ya, kita lihat aja. BTPS saat ini belum. 1.200 memang bisa dikatakan. Ini saya gambar ulang aja. Dulunya tuh resisten kuat, sekarang jadi support. Ya, semoga dijaga. Kalau dia jebol itu agak dalam loh turunannya. Bisa 1.130. 7% atau 6% lagi ke bawah. Tapi secara teknikal sih bagus. 3 candle ini bisa aja berrebound. Cuman ya lihat besok lah kondisinya. Karena sekarang kan disupport untuk BTPS ya. Lanjut ada NISP yang ditutup di harga 1.285 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. NISP sama. Kalau menurut saya pandangannya NISP tunggu di area 1.250. Kalau ada koreksi baru entry. Kalau ke EMA 200-nya sepertinya sih enggak ya, kecil kemungkinan kalau sampai 1.200. Tapi itu kalaupun terjadi itu maksimal penurunannya NSP. Jadi saat ini NSP wait and see. Gimana yang sudah kebeli average down di 1.250 kalau Bapak Ibu minat dan sabar menunggu. Itu aja untuk NSP. Selanjutnya ada BNGA yang ditutup di harga 1.790 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. BNGA juga hati-hati nih. Takutnya dibuang. Jadi BNGA wait and see. Yang punya yang penting nggak jebol 1.770 hot. Kalaupun Bapak Ibu ada kebeli di harga atas nih kalau mau pakai stop loss 1.760 atau average down aja di 1.700. Yang belum punya gimana? Tunggu di bawah 1.700 berapa ya? 1.730 ke bawah tunggu untuk BNGA. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada Breeze yang ditutup di harga 2.510 menguat 1,61%. Langsung saja ke tekniknya. Breeze bagus, sideways, cuman ya mudah-mudahan janganlah jebol 2.400 ya. Karena kalau dia jebol nih jauh arahnya bisa 2.250 sampai 2.200. Nih bisa di EMA 200-nya nanti kan EMA 200 nih ngekor ke atas. Dalam kalau dia bisa turun nih jebol ya. Sayang kalau dia jebol tuh bisa turun 12%. Pokoknya hati-hatilah untuk Breeze. Kalau dilihat kondisi sekarang Breeze masih oke lah. Inside bar kan hari ini ya menarik. Selama di atas 2.450 aman. Kalau turun di bawah itu agak rawan. Cuman bisa jadi ya Breeze ini nanti akan sideways. Coba turunin. Ya 2.400 lah. Mudah-mudahan koreksinya sampai situ aja dan aman. Ya. Karena ini Bapak Ibu perhatikan nih ada pola nantinya bisa terjadi
Imported Adult Solder juga. Ya, seperti ini ya. Tuh. Sama. Dia lagi membentuk solder sebelahnya atau pola cup handle. Dia break 2700 gas. 2800 gas. Ya condong kemana? Ya condong ke atas arah bridge. Tahun ini. Tinggal di mana dia membentuk swing low-nya. Apakah sampai EMA 200? Tapi mudah-mudahan jangan sampai EMA 200. Swing low-nya 1-2 bulan ke depan. Tapi kalau ISG bullish bulan ini dan bulan depan harusnya Breeze nggak nyampe 2400 turunannya. Dah mantul dan siap-siap tembus 2800 untuk Breeze. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.